Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami. Di kelompok kami ada beberapa anggota, yaitu yang pertama, Gading Al-Azam Purnama dengan NIM 20.11.3408. Yang kedua ada Dito Al-Farizi dengan NIM 20.11.3423. Yang ketiga ada Sigit Pramono dengan NIM 20.11.3424. Yang keempat ada Muhammad Rizal Saputro dengan NIM 20.11.3391. Dan selanjutnya ada Muhammad Johan dengan NIM 20.11.3393. Oke, di sini kami membuat program untuk sistem penginputan antrian administrasi mahasiswa. Agar tidak berlama-lama ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan langsung. Oke, di sini ada 6 fungsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Johan dengan NIM 20.11.3393. Oke, kita mulai. Yang pertama ada include biostream, berfungsi untuk mengaktifkan fungsi cout dan mengoutputkan sesuai dengan input. Yang selanjutnya ada include string, berfungsi untuk mengaktifkan fungsi string. Dan ada include statelib.h, berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Dan juga ada include conio.h, berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Dan selanjutnya ada include time.h, berfungsi untuk memanipulasi atau menampilkan waktu. Selanjutnya pragma warning disable 4996 itu untuk menghilangkan warning untuk fungsi local time. Dan juga ada define max 50, yaitu deklarasi nilai max. Oke, di sini ada fungsi sebagai berikut ya. Fungsi ini untuk menampilkan waktu sekarang. Oke, di sini ada struct dengan nama mahasiswa dan memiliki beberapa elemen atau anggota yang terdiri dari beberapa tipe data, yaitu tipe data integer untuk nama variabelnya NIM, tipe data char untuk nama variabelnya nama, merupakan tipe array dan bisa diisi maksimal 50 indeks. Selanjutnya ada tipe data string untuk nama variabel prodi. Selanjutnya ada tipe data string untuk nama variabelnya angkatan. Ada struct mahasiswa yang diikuti dengan pointer next untuk sebagai salah satu fungsi linked list. Fungsi dari struct ini nantinya sebagai wadah yang menampung inputan program. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Saputro dengan NIM 3391 akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Johan. Pada bagian pointer, bagian head yang dimana nilainya adalah 0. Sedangkan mahasiswa kuren yang lokasi sekarang juga nilainya 0. Dan di fungsi utama nanti kita akan memanggil setiap fungsi pada void. Void main menu untuk menampilkan dan memberikan pilihan menu di tampilan utama. Void tambah data untuk menambahkan data pada antrian. Void tampil antrian untuk menampilkan data antrian. Void tampil cari untuk menampilkan dan mencari data mahasiswa pada antrian. Void checkout data untuk mengeluarkan data mahasiswa. Void sorting data untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian ada deklarasi function list. Dan di ENT mainnya nanti kami menggunakan perulangan while. Yang nanti akan mengulangi semua fungsi yang akan digunakan. Kemudian kita masuk ke reinput. Reinput itu untuk mengulang eksekusi program. Dan selanjutnya akan ada code pilihan nomor menu. Dia akan memberi perintah untuk memilih salah satu dari 6 pilihan menu.
Apabila kita pilih nomor 1, akan muncul fungsi tambah data. Dan untuk yang nomor 2, akan muncul fungsi sorting data. Nomor 3, akan muncul fungsi tampil antrian. Nomor 4 akan muncul fungsi tampil cari. Nomor 5 akan muncul fungsi cekot data. Dan yang terakhir, nomor 6 akan muncul fungsi return. Dan jika kita memilih yang tidak ada di menu, maka akan muncul opsi tidak tersedia. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Gading Alazam Purnama dengan NIM 20.11.3408. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada function integer is empty. Bisa dilihat di dalamnya ada kasus jika posisi awal yaitu head sama dengan 0 maka return 1 atau true. Kemudian lain dari itu dia return ke false. Yang kedua bisa kita lihat di sini ada void main menu. Void main menu sendiri adalah function yang berisi tampilan depan atau output setelah program dijalankan. Setelah output ditampilkan, maka user akan memilih menu-menu ini dari nomor 1 sampai 6, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian ada void tambah data. Void tambah data ini merupakan implementasi dari konsep linked list kami. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, pada bagian ini ada pada line 114 bisa dilihat. Nah, itu merupakan deklarasi dari sebuah variabel pointer baru yaitu variabel new mahasiswa. Nah, setelah itu nanti user akan memasukkan data-data yaitu nama, NIM, prodi, dan angkatan. Kemudian ada logika 1 yaitu jika is empty sama dengan true, maka variabel posisi awal akan bernilai sama dengan variabel new mahasiswa tadi. Dan variabel next yang ada di posisi awal akan sama dengan 0. Kemudian ada logika lainnya yaitu else. Nah, jika else yang terjadi, maka posisi sekarang sama dengan posisi awal. Dan selama next yang ada di current tidak sama dengan 0, maka current di sini menjadi nilainya sama dengan current next. Dan kemudian proses yang akan terjadi lagi adalah sebagai berikut. Kemudian akan muncul dialog pada output yaitu input data berhasil. Dan kemudian akan ditampilkan tanggal sekarang, sebagaimana fungsi yang pada awal tadi. Kemudian ada void selanjutnya, yaitu void tampil antrian. Void tampil antrian sendiri, kepada Mas Dito, bisa di scroll Mas. Oke, ini void tampil antrian ini, dia di sini ada deklarasi variabel baru yaitu integer 6 dengan nilai 1. Integer di sini, variabel di sini dia berfungsi untuk membantu atau sebagai variabel tambahan untuk membantu proses penampilan. Kemudian bisa dilihat ada deklarasi variabel current sama dengan head yaitu nilai posisi sekarang sama dengan posisi awal. Kemudian ada logika jika is empty sama dengan 0 atau false, maka proses yang terjadi adalah selama variabel posisi sekarang tidak sama dengan 0, maka akan ditampilkan data-data yang sudah diinputkan ke program, yaitu NIM, nama program, NIM, nama prodi, dan angkatan. Setelah itu, barulah nanti terdapat proses penyamaan nilai antara current dan current next. Kemudian
6 ini akan menambahkan nilainya menjadi 1. Jika is empty tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan false, maka yang terjadi adalah proses yang ada dalam else. Dan kemudian pada output akan muncul dialog data masih kosong. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan ke pembicaraan selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Dito Alfarizi, NIM 20.11.3423. Kali ini saya akan membahas bagian searching pada program kami. Kami menggunakan searching metode binary search. Bisa dilihat di sini, kami menggunakan pointer mahasiswa. Kemudian di sini ada deklarasinya. Karena pencariannya kami buat berdasarkan NIM, pada program kami nanti akan diminta untuk memasukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari. Apabila NIM yang dimasukkan sama dengan NIM yang sudah ada, maka akan keluar output sebagai berikut. Dan ini adalah susunan output yang akan keluar. Setelah itu, apabila kita belum sama sekali menginputkan data mahasiswa, maka akan keluar output sebagai berikut. Selanjutnya, ada fungsi check out data. Tujuan dibuatnya fungsi ini adalah apabila mahasiswa sudah menyelesaikan urusan administrasi, staf akan menghapus antrian mahasiswa tersebut. Di sini ada deklarasi pointer hapus, kemudian delete name, delete nama, delete prodi, delete angkatan. Apabila data yang ada di head tidak sama dengan 0, maka perintah delete akan dijalankan. Apabila data yang ada di head sama dengan 0, maka perintah delete ini akan tidak berjalan. Berikut adalah output apabila data berhasil dihapus. Dan apabila staf belum memasukkan data sama sekali, maka akan keluar output data masih kosong. Setelah itu selesai, apabila kita menekan enter, kita akan dibawa lagi ke menu utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sigit Pramono dengan NIM 20.11.3424 yang akan melanjutkan penjelasan dari Dito Alfarizi. Pada bagian sorting, kami menggunakan bubble sort. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan sorting data yang dimana untuk mengurutkan data yang sudah diinputkan. Void sorting data untuk mendeklarasikan sorting. Pada bagian ini, ada deklarasi variabel indeks struct mahasiswa. Variabel ini berupa pointer dengan nilai sama dengan 0. Fungsi variabel indeks ini berfungsi sebagai wadah sementara yang menyimpan data untuk membantu proses sorting. Pada bagian outputnya adalah hasil sorting nilai sorting NIM mahasiswa. Lalu di bawahnya, jika is empty sama dengan false, di bawahnya, saat lokasi sekarang tidak sama dengan 0, apabila NIM yang ada di lokasi sekarang lebih besar dari NIM yang ada di indeks, maka yang akan terjadi adalah NIM yang akan kita cari sama dengan lokasi NIM sekarang. Setelah itu, NIM yang ada di indeks tadi akan masuk ke lokasi sekarang dan nilainya akan sama dengan NIM yang ada di indeks. Setelah itu, NIM yang ada di indeks sama dengan NIM yang kita cari, itu akan selesai. Setelah program berjalan, I di sini sebagai perulangan nomor. Lalu ada NIM dan nomor NIM yang akan keluar setelah sorting dari yang kecil ke terbesar. Jika penginputan data tidak ditemukan, maka yang keluar adalah data masih kosong. Sekian dari kami, semoga program ini berguna di kehidupan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dito Alfarizi. Saya adalah perwakilan dari kelompok untuk mengedemokan hasil proyek kami, yaitu aplikasi sistem penginputan antrian administrasi mahasiswa. Saya akan berperan sebagai staf administrasi. Hal yang pertama dilakukan staf yaitu menginputkan data mahasiswa. Saya akan memilih nomor 1 untuk penginputan.
Setelah itu, staf akan diminta untuk mengisi data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, prodi, dan angkatan. Setelah selesai menginput data, akan muncul pesan input data berhasil dan waktu penginputannya. Saya akan menambahkan 4 data teman saya sebagai contoh. Nah, tadi saya sudah menambahkan data teman-teman saya. Setelah itu, jika staf ingin melihat antrian mahasiswa, staf bisa memilih nomor 3. Nah, ini adalah tampilan antrian data mahasiswa yang sudah staf masukkan sebelumnya. Nah, apabila staf ingin mencari data mahasiswa, maka pilih nomor 4. Staf akan diminta untuk mengisi NIM, data mahasiswa yang akan dicari. Misalkan saya akan mencari salah satu NIM yang sudah saya inputkan tadi. Berikut adalah tampilan hasil pencariannya. Apabila mahasiswa sudah menyelesaikan urusan administrasinya, staf bisa men-check out antrian mahasiswa. Apabila staf memilih nomor 5 ini, maka data antrian pertama akan dihapus. Langsung saja saya contohkan. Nah, berikut adalah hasil check out data mahasiswa. Nah, yang terakhir, apabila staf ingin mengurutkan data mahasiswa, staf bisa memilih nomor 2. Langsung saja saya contohkan. Berikut ini adalah hasil sortingan data mahasiswa berdasarkan NIM-nya masing-masing. Cukup sekian demo aplikasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.